Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Saya yakin sering sekali Sobat Pintar ketika datang ke bank, telepon dengan teman-teman, banyak sekali kita ditawari oleh asuransi. Dan tidak heran pula apabila ada banyak sekali teman lama kita yang mendadak telepon kita untuk berjualan asuransi. Namun, asuransi seperti apa yang dijual? Di luar sana, banyak sekali yang menyamakan investasi dengan asuransi. Dan bahkan tidak jarang sekali, banyak sekali nih yang menjelaskan bahwa ini adalah investasi yang mana dengan harapan kita bisa mendapatkan return dengan angka tertentu di masa mendatangnya. Di episode hari ini, saya tidak akan menjelaskan mengenai asuransi terlalu dalam ataupun terlalu mendetail, namun saya hanya akan menjelaskan pembagiannya secara umum. Namun apabila Sobat Pintar ingin yang lebih detail lagi, langsung berikan di kolom komentar. Nanti saya akan buat episodenya di masa mendatang. Seperti yang sudah pernah saya ceritakan sebelumnya, bahwa saya sendiri punya pengalaman di bidang asuransi lebih dari 10 tahun. Sehingga saya akan mencoba membaginya dengan cara yang lebih sederhana, yang mudah dimengerti dan dicerna oleh Sobat Pintar. Namun sebelum kita mulai, seperti biasa, saya minta dong jempolnya untuk mendukung channel ini. Langsung kita masuk ke pembagian dari asuransi sendiri. Jadi seperti yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, asuransi sendiri fungsi utamanya adalah proteksi. Namun dikarenakan satu hal dan yang lainnya, pertumbuhan produk asuransi ataupun jenis asuransi begitu pesatnya sehingga akhirnya perusahaan asuransi memunculkan suatu produk baru dengan jenis ataupun genre yang namanya unit link. Unit link ini sederhananya adalah reksadana yang diberikan asuransi. Jadi kedua hal itu ketika digabung menjadi unit link. Ataupun kalau misalnya di negara-negara barat sering disebut dengan istilah insurance link product. Kemudian yang produk yang lamanya disebut dengan produk asuransi tradisional. Produk asuransi tradisional ini jenisnya juga sangat banyak. Namun saya tidak akan memfokuskan terlalu banyak kepada asuransi tradisional dikarenakan asuransi tradisional saat ini sudah sangat sedikit perusahaan asuransi yang menjualnya. Dikarenakan risiko sepenuhnya berada di perusahaan asuransi. Loh, bukannya memang asuransi tugasnya untuk menerima risiko? Iya di satu sisi dan tidak di sisi lainnya. Iya di satu sisi adalah risiko terhadap misalnya terjadi meninggal, sakit kritis, masuk ke rumah sakit dan sebagainya. Namun di sisi lain ada risiko lain yang harus dihadapi oleh perusahaan asuransi, yaitu dana yang sudah disetorkan yang berbentuk premi tadi kan tidak semuanya disimpan di bank. Karena kalau disimpan di bank saja tentunya perusahaan asuransi mau dapat untung dari mana? Tentunya dana ini dikelola oleh perusahaan asuransi, ditanamkan dalam bentuk investasi, saham, obligasi, dan yang lainnya. Tentunya ini kan memiliki resiko. Nah, karena resiko ini ada, dan sering sekali karena resiko yang dihadapi ini bisa mempengaruhi dari pertumbuhan produk tradisional ini, yang mana nanti pertumbuhan ini akan digunakan sebagian untuk membayar uang pertanggungan dari nasabah-nasabah. Maka perusahaan asuransi membuat produk baru seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu produk unit link. Yang mana di unit link ini, resiko investasi tadi sepenuhnya dipegang oleh nasabah. Lalu perusahaan asuransi dapatnya dari mana? Tadi kan saya sudah sebutkan, ada tradisionalnya. Produk tradisionalnya ini yaitu asuransi jiwanya, kesehatannya, sakit kritisnya, dan sebagainya. Di sini perusahaan asuransi mendapatkan keuntungan dalam bentuk yang namanya biaya asuransi. Jadi kalau misalnya Sobat Pintar sudah punya produk unit link ataupun asuransi unit link, Sobat Pintar boleh cek laporan transaksinya. Dari laporan transaksi ini ada istilah biaya asuransi ataupun iuran bulanan ataupun iuran asuransinya. Dari sana, maka perusahaan asuransi akan mendapatkan keuntungannya apabila risiko yang terjadi sangatlah kecil. Lalu, untuk risiko investasinya ini sepenuhnya dipegang oleh nasabah. Jadi nasabah yang mendapatkan risiko ini, namun di sisi lain apabila kinerja investasi ini baik, maka si nasabah mendapatkan keuntungan lebih. Berbeda dengan produk tradisional, di mana si nasabah tidak mendapatkan yang namanya keuntungan dari investasi, namun risiko sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan. Sehingga apabila perusahaan kinerja investasinya lebih baik, maka keuntungan perusahaan lebih tinggi.
Jadi sebenarnya win-win solution. Mau yang manapun sebenarnya plus minus sama hasilnya. Yang paling penting adalah sebagai nasabah, kita harus sangat sadar secara penuh bahwa kita membeli asuransi tujuannya bukan untuk mendapatkan keuntungan, melainkan beli asuransi tujuannya adalah untuk perlindungan. Walaupun ada beberapa jenis unit link yang bisa memberikan kita keuntungan dengan syarat dan ketentuan yang tentunya pasti harus kita ikuti. Karena tidak semua produk unit link bisa memberikan keuntungan dong. Kalau Sobat Pintar ikuti hingga habis episode ini, maka Sobat Pintar mudah-mudahan bisa mengerti produk unit link seperti apa yang bisa memberikan keuntungan, dan juga yang paling penting bisa membantu kita mencapai financial goal kita. Karena financial goal ini adalah tujuan utama yang ingin kita capai secara keuangan. Tapi kan pastinya Sobat Pintar, tujuan hidup ini kan bukan hanya melulu uang. Walaupun memang saya harus akui banyak sekali hal di dunia ini yang masih membutuhkan uang. Sehingga dengan adanya produk unit link ini tentunya bisa membantu kita mencapai tujuan tersebut. Lalu pertanyaan berikutnya, salah nggak kalau misalnya saya beli produk unit link dengan tujuan untuk asuransi ditambah dengan investasi? Menurut saya sih ini agak tergantung ya. Karena bisa aja salah, bisa aja benar. Bisa aja salah kalau misalnya kita beli produknya yang salah dan kita sendiri tidak memiliki proteksi yang mumpuni. Yang mana saya akan coba jelaskan di episode yang berikutnya. Lebih detail tentunya. Namun saya ingin mempersingkat dari episode ini, di mana kalau misalnya kita hendak membeli produk asuransi unit link, asuransi unit link ini ada dibagi atas 3 kelas. Kelas pertama dinamakan dengan front end unit link, yaitu asuransi unit link yang mengenakan biaya akuisisi, di mana biaya akuisisi ini adalah biaya yang tidak pernah ataupun sangat jarang sekali didisclose ataupun diberitahukan kepada nasabah. Akhirnya setelah 10 tahun menabung, nah baru deh ketahuan, kok duitnya nggak ada, kok nggak balik modal, kok ini, kok itu, dan sebagainya. Jadi banyak sekali problem yang muncul sebenarnya. Lalu di dalamnya juga ada biaya asuransi, biaya administrasi, dan sebagainya. Salah satu perbedaan utama di antara produk asuransi unit link dan juga asuransi tradisional adalah biaya administrasi. Biaya administrasi di asuransi unit link itu sangat jelas tampak sekali ada. Di mana di produk asuransi tradisional tidak dikenakan biaya administrasi lagi karena semuanya sudah di-include ataupun sudah termasuk di dalam preminya. Jadi kalau kita melihat perbedaan dan persamaan produk unit link dan tradisional, persamaannya hanyalah di proteksinya. Namun perbedaannya bisa terbilang cukup banyak. Contoh yang pertama, kalau misalnya kita membeli produk asuransi tradisional, maka yang kita dapatkan adalah nilai tunai. Sedangkan kalau di produk unit link, yang kita dapatkan adalah nilai akun. Nilai tunai adalah nilai yang kita dapatkan kalau polis dibatalkan. Kalau nilai akun sebenarnya plus minus sama. Perbedaannya adalah nilai akun bisa berubah-ubah, sedangkan nilai tunai biasanya tidak berubah. Yang kedua, di mana asuransi tradisional memiliki yang namanya dividen ataupun tahapan. Jadi biasanya dikasih dalam bentuk dividen atau tahapan, tergantung perusahaannya mau kasih nama apa. Sedangkan di produk unit link yang diberikan adalah bagi hasil keuntungan dari investasi ataupun biasanya keuntungan unitnya sih. Yang ketiga adalah yang namanya produk tradisional. Apabila terjadi resiko meninggal, yang kita dapatkan hanyalah uang pertanggungan ditambah dengan dividen ataupun tahapan yang belum diambil. Sedangkan kalau misalnya unit link, perbedaannya adalah kalau misalnya terjadi meninggal, yang didapatkan adalah uang pertanggungan ditambahkan dengan nilai akun kita, yang mana nilai akun ini adalah investasi kita yang bisa bertumbuh saja. Namun yang pasti tidak aplikatif di seluruhnya, karena ada juga nih beberapa produk unit link yang tidak memberikan kita kelebihan tersebut. Namun informasi unit link yang saya berikan ini hanya informasi umum, sehingga apabila kita hendak mengetahui informasi yang lebih detail mengenai produk tertentu, akan lebih baik kalau kita membacanya dari polis. Karena polis adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung, yang mana ini sudah fix, sudah pasti. Kemudian, kalau misalnya di asuransi tradisional, kita tidak punya kesempatan untuk menambahkan dana kita. Misalnya nih, kalau misalnya dapat bonus
ataupun dapat uang kaget, menang undian dan sebagainya. Kita tidak memiliki kesempatan untuk menambahkan dana di polis yang sama, atau istilah lainnya top up. Kalau di asuransi unit link, kita punya kesempatan itu, yaitu kalau misalnya kita top up, kita bisa mengikuti nilai unit yang berlaku di saat itu. Ya tergantung sih, ada beberapa perusahaan yang mengenakan biaya 5%, ada beberapa perusahaan yang mengenakan 3%. Yang pastinya kalau misalnya kita berinvestasi melalui produk asuransi unit link, harus ada tujuan tertentunya, yang mana saya akan jelaskan di episode berikutnya. Di episode yang berikutnya, saya akan menjelaskan lebih mendetail bagaimana kita bisa memanfaatkan asuransi unit link dengan lebih baik. Saya sendiri sih punya dua-duanya, tradisional ada, unit link juga ada. Fungsinya juga pasti berbeda-beda dong. Dan pada umumnya saat ini, perusahaan-perusahaan lebih gencar menjual produk asuransi unit link. Dikarenakan seperti yang saya sebutkan tadi, risiko dari investasi lebih besar di nasabah. Sedangkan risiko untuk terjadinya meninggal, sakit, dan sebagainya cenderung lebih kecil, yang mana itu ditanggung oleh perusahaan. Jadi kesimpulannya seperti apa? Mana yang paling baik? Sebenarnya kedua hal ini ada plus, ada minusnya. Masing-masing harus dipelajari dengan baik dan ketahui fungsinya masing-masing. Karena tanpa kita ketahui fungsinya, kelemahannya dan kelebihannya masing-masing, tentunya kita bisa saja salah beli, yang akhirnya berujung kepada cekcok sama si agen, ataupun marah-marahan sama si perusahaan. Kan sering kali nih kita beli asuransi karena temen yang jualan. Dan ketika temen jualan, yang kita lakukan adalah pokoknya terima bersih deh, pokoknya ikut saja deh, pokoknya percaya saja deh. Waktu dulu saya jadi agen, saya sih kurang suka seperti itu. Walaupun nasabah saya ataupun calon nasabah saya bilang percaya, saya masih lebih suka untuk menjelaskannya. Karena tanpa saya menjelaskannya, tentunya nantinya bisa saja saya memberikan keputusan yang salah, yang mana ternyata tidak sesuai dengan keinginan si nasabah. Jadi sebagai nasabah pun, karena kita menyetorkan uang kita ini, kita punya hak untuk mendapatkan penjelasan, walaupun teman kita itu adalah agen baru. Dan satu informasi yang paling penting menurut saya adalah, selalu baca polis asuransi sebelum Sobat Pintar benar-benar menyimpannya untuk jangka waktu yang lama. Karena setelah kita membeli polis asuransi, setelah polisnya jadi diterima di tangan kita, biasanya perusahaan asuransi memberikan kita waktu tenggang untuk yang namanya lihat-lihat polisnya. Biasanya antara 15-30 hari. Mungkin ada beberapa sih yang kasih hingga 45 hari. Namun pada umumnya 15-30 hari, tujuannya untuk nasabah baca. Jadi kalau dalam 15-30 hari ini, kalau nasabah sudah baca dan tidak ada komplain apapun, maka polis ini akan berjalan seperti normal. Periode ini namanya free look period. Jadi istilahnya lihat-lihat gratis deh. Jadi kalau lihat-lihat gratis gak cocok, ya udah balikin polisnya ke perusahaan, terima duit kita kembali, biasanya dipotong ADM. Ya tentunya sih komisi agen sih bakal hilang, tapi paling enggak kita nggak salah beli. Ini adalah salah satu tips yang menurut saya penting sekali. Kalau misalnya kita tidak ngerti bacanya, saran saya cari perencana keuangan terdekat, hubungi perencana keuangan, minta dibacakan polisnya, minta dijelaskan. Tentunya setelah dibaca dan dijelaskan, mudah-mudahan Sobat Pintar jadi tercerahkan pastinya. Jadi itu saja perbedaan dari unit link dan produk asuransi tradisional. Semoga Sobat Pintar tercerahkan dari episode hari ini. Sebelum saya tutup sesi ini, saya minta tolong dong video ini juga dibagikan kepada teman-temannya. Itu saja dari saya. See you in the next episode. Bye-bye.